Partai Nasdem. Partai Nasdem. Baik, Partai Nasdem. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Tangerang Bapak Yesus Suburan, sekaligus calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Kakak Edi Jumanto selaku tokoh masyarakat, sekaligus koordinator pemenangan Kakak Yose Kecamatan Banjir. Yang saya hormati Kakak Haji Daruni yang selaku tokoh masyarakat, dan kakak-kakak semua yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahannya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian pemenangan pembentukan tim pemenangan Kakak Yose Suburan dan Partai Nasdem khususnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan bacakan pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan nanti disampaikan oleh Korcap Wajib, akan disampaikan oleh Bapak Haji Jumanto. Sambutan yang kedua tokoh masyarakat Bapak Haji Daruni yang akan disampaikannya. Sambutan yang tiga dan pengarahan dari Kakak Yose Suburan pada kita semua yang nanti akan melanjutkan tanya jawab dan ditutup doa. Demikian rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu astrofilayah mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Yang saya hormati tentunya kakanda saya Edi Jumanto sekeluarga besar, yang saya hormati Kakak Daroni, yang saya hormati Bapak Kiai kita Pak Darman, Kakak Joy yang saya banggakan juga hadir, dan bapak-bapak yang hadir dari beberapa kampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada sore hari ini. Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan di mana pada sore hari ini kita semua diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga kita semua hadir dalam keadaan sehat dalam rangka pembentukan tim koordinator yang tambahan tadinya dari saudara saya Kak Edi dan Kak Daroni pada sore hari ini. Selawat sering salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini saya dari beberapa waktu yang lalu ketemu dengan Kak Edi dan saya mohon izin dan minta bantuan sama beliau. Alhamdulillah dengan uluran tangan beliau yang ikhlas, beliau sempat ketemu dan ngobrol di rumah saya sehingga terjadilah kita pembentukan tim pada sore hari ini. Saya mohon maaf kalau ada Panwaslu, kepala kampung yang hadir media pada sore hari ini. Sebelum saya pemaparan dengan tim-tim saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena ini bukan situasinya saya kampanye. Tolong menjadi catatan Panwaslu, kepala kampung atau kepolisian, media, Bapak Panwaslu, ini bukan waktunya saya kampanye, tapi ini adalah pembentukan tim. Jadi pembentukan tim dimanapun saya berada, berapa jumlah tim itu boleh. Saya tidak mengumpulkan massa pada sore hari ini, tolong dicatat. Saya berterima kasih banyak yang kedua kepada kita semua dari beberapa belas kampung yang sudah terbentuk ini, yang sudah dibentuk susah payah sehingga bisa berkumpul pada sore hari ini oleh Kakak Daroni dan Kakak Edi Jumanto. Saya terima kasih banyak kita sudah berkumpul pada sore hari ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya Yusuf Sogoran, saya putra almarhum Sogoran, maka di belakangnya ada Sogoran. Rumah saya di Gunung Katun. Rumah saya di Gunung Katun. Kalau zaman dulu orang-orang ini banyak yang kenal, termasuk paman saya, mungkin bapaknya Kak Edi sendiri akrab kalau dulu dengan Kak Ali Basar segala macam ini. Kalau di banjit ini dia sudah memang gak asing lagi orang tua saya, karena dia ngejabat kepala kampung cukup lama. Dia ngejabat kepala kampung itu semasa seumuran dengan Soeharto, 32 tahun, karena zaman itu kita 8 tahun, dia 4 periode. Rumah saya di Gunung Katun, di dekat Alfamart di Gunung Katun. Saya masih ngejabat Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Waikanan. Saya masih ngejabat Wakil Ketua DPRD 1 di Waikanan. Boleh kalau kita mau main-main ke kantor dewan sana, ada yang mau diusul-usulin atau mau ngobrol-ngobrol banyak, boleh. Saya ngantornya di DPRD Kabupaten Waikanan. Banyak di sini juga kawan-kawan saya yang dewan, ada 9 dari dapil sini. Dari dapil 5 ini ada 9, ada Pak Nyoman, ada Aris, ada Bu Masda, ada Ajinata di sana. Jadi dapil kita ini dapil 5 namanya. Dapil 5 ini dia 9 kursi. Banjit, Lebang Tangkas dan Kasui. Nah, jadi saya berharap sekali dengan tim-tim kita yang ada ini, saya masih sampai dengan bulan Agustus, gak usah khawatir, terpilih gak terpilih saya menjadi Dewan Provinsi, saya masih SK-nya sampai bulan Agustus. Artinya kalau mau ketemu saya sampai dengan bulan Agustus, nggak di rumah, nggak di dewan, boleh. Saya memang hobi bertamu, saya memang hobi kita berkawan, saya hobi kita bersaudara dan bersahabat. Inilah hobi saya. Karena bagi saya harta, jabatan 5 tahun nggak terasa. Alhamdulillah saya kebagian dewan nggak enak tahun-tahun ini. Saya kebagian 2019 langsung diserang COVID kita.
anggaran kita nggak ada, hak-hak saya juga yang di dewan nggak bisa saya ambil. Contoh, bintek nggak boleh, kunker nggak boleh karena nggak bisa kumpul-kumpul. Tapi alhamdulillah, karena kita memang nggak gila jabatan, kita nggak gila ngejar harta di situ. Yang bagi saya yang nggak kalah pentingnya, saya bisa duduk bareng dengan masyarakat banyak, saya bisa berbuat untuk orang banyak. Inilah harapan saya. Saya kemarin tidak ke Banjit. Kenapa saya tidak ke Banjit, ke Rembang Tangkas Kasuri? Karena di sini ada 9 dewan yang bisa memperjuangkan mau minta jalan, mungkin mau minta jembatan, ada 9 dewan. Karena saya nyalonnya di kabupaten, maka saya juga mewakili 2 kecamatan Baradatu dan Gunung Labuhan. Maka saya tidak menjamah ke Banjit. Hari ini saya ke provinsi, saya ini dari Dapil 5. Dapil 5 ini Lampung Utara dan Waikanan. Tapi ngapain juga saya ke Lampung Utara sana? Karena saya putra daerah Waikanan, saya nyari saja yang ada di Waikanan ini. Ngapain juga saya mau janji-janji nanti di sana? Nanti banyak yang minta-minta juga di sana. Sementara Waikanan sendiri jalan provinsinya banyak. Yang mau saya bantu, yang mau saya pikirkan banyak di sini. Jadi kalau sudah saya juga nyari-nyari di Lampung Utara juga nanti janji juga kita mau kita tepatin. Nanti malah berbagi nanti kegiatan saya ke Lampung Utara, karena kita ini bukan nggak ada dewan. Saya rasakan hari ini bukan nggak ada dewan kita dari Nasdem, ada 2 dewan kita dari Nasdem ini, yaitu Imam Suhada Mardiana yang bannernya ada itu dengan Tamanuri, masih aktif sama dengan saya juga, mungkin bulan Agustus ada 2 perwakilan, tapi mereka dari utara semua. Jadi mereka mungkin ngejuangkan utara juga, sama kayak saya kemarin. Saya hanya di Dapil 4, ya saya ngejuangkan Dapil 4. Contoh kemarin saya kasih jembatan di Bumirjo, jalan di Gunung Katun, jalan di Bumi Merapi. Nah di sini kan ada 9 dewan, bisa juga tokoh-tokoh adat, tokoh agama minta yang mana kira-kira yang lebih penting diusulkan, yang mana kira-kira yang lebih layak, yang masyarakatnya betul-betul membutuhkan. Saya sudah banyak berkiprah. Gunung Katun, jalan ke sana aja udah hotbit kemarin saya bikin. Minta saya sama Kadis, Pak Kadis tolong. Ini perlu kedekatan kita dengan pemerintah eksekutif. Kita mitra, sama-sama kita harus berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Maka kita, kalau kita jadi dewan, artinya kita harus dekat. Karena kita punya pokok pemikiran, riset dan segala macam. Jadi kalau kita jadi dewan nggak dekat juga dengan Kadis, kita nggak dekat dengan pemerintah daerah. Saya kemarin banyak, Pak Yusuf tolong, saya ini ambil umum di rumah sakit, ini biayanya 9 juta, karena saya belum punya BPJS, saya cuma ada duit 3 juta. Alhamdulillah saya telepon EBI, kepala rumah sakit, tolong itu bantu keluarga saya, dapat potongan 60%, bukan 30%, 60% dipotong sama EBI itu. Jadi itu, saya nggak kalah pentingnya itu. Apalagi kalau dia ada BPJS, sekedar dia minta surat keterangan miskin segala macam, saya paksakan dia harus berobat dulu. Saya paksakan nanti dulu urusan yang surat keterangan miskin dan segala macam. Yang penting pasien diobatin, kita kasih waktu dia sehari 2 hari untuk ngurus. Jadi banyak solusi ini, banyak. Kalau kita memang ingin berbuat dan niat kita pengen berbuat, itu banyak. Tidak bisa cara yang lain, masih banyak cara yang lain. Apalagi beliau pernah ngejabat jadi pegawai negeri di inspektorat, pernah jadi camat. Kalau tokoh-tokoh itu bisa datang ke sana minta tolong sama Kadis pertanian, Kadis VU untuk jalan-jalan, diladenin kok tokoh-tokoh itu, diladenin. Bila perlu disuratin ke di kami di dewan ini, suratin kami dewan ini, bikin proposalnya, kepala kampung segala macam. Kita ngelihat anggaran, kalau memang 2019 kemarin memang anggaran kita sangat menurun karena banyak kita larinya ke sosial, banyak sekali anggaran kita larinya ke sosial. Nggak bisa kita juga nyalahkan Pak Bupati, nggak bisa kita juga nyalahkan dewan. Memang anggaran kita kemarin kecil, ditambah juga COVID. Hari ini kita baru mau pembenahan.
pembenahan, anggaran sudah mulai mau naik, anggaran sudah mau nambah, mungkin dana DAK sebentar lagi nambah, mudah-mudahan. Tapi kalau memang jalan-jalan provinsi kita ini memang tidak bisa diambil alih, bapak-bapak semua, jangan salahkan juga Pak Bupati, jangan salahkan kalau untuk jalan-jalan provinsi, karena memang tidak bisa diambil alih oleh kabupaten, karena dia jalan provinsi, anggarannya provinsi. Nah, makanya jadikan saya Dewan Provinsi. Nah, kalau saya jadi Dewan Provinsi, setidak-tidaknya saya bisa ngomong sama Kadis itu, minta satu, Pak Kadis, setiap tahun anggaran saya minta satu untuk Waikanan, terserah mau yang namanya apa, saya minta satu. Insya Allah saya berani karena memang kerjaan saya yang namanya nanti jadi Dewan Provinsi, ya mudah-mudahan satu, saya memang dari dapil kita di sini Waikanan. Yang kedua, saya memang hobi bergaul orangnya. Saya memang hobi dekat-dekat dengan orang-orang besar itu. Kalau dekat dengan orang besar itu enak, minimal ngobrol, minta juga kita bisa. Jadi kalau kita memang hobi bergaul, hobi berkawan, ya mudah-mudahan kita juga didengarin. Apalagi saya juga banyak kenal-kenal dengan kawan-kawan di atas sana. Oleh karena itu, saya berharap sekali kepada tim-tim kita yang ada, saya minta jualkan saya nyalon ke provinsi ini. Kalau memang tidak ada tetangga, handai tolan keluarga besar mereka yang nyalon provinsi, kita minta bantu. Tapi kita harus berpolitik santun, ajak yang benar, ajak dengan baik, sampaikan pesan saya bahwa saya ini nyalon ke provinsi, saya juga wakil ketua 1 DPRD di Waikanan, pindah ke provinsi. Kalau saya ini bisa ada lebihnya ngebantu masyarakat yang ada pada saat ini. Jadi saya tidak akan pilih kasih, saya tidak akan tebang pilih, saya orangnya yang mana yang lebih penting. Tapi untuk yang lebih awal mungkin banjir lah yang saya utamakan, karena bukannya banjir ini terlalu menggebu-gebu atau apa, saya capek ke banjirnya. Jalannya jelek benar, lubang-lubang yang penduduknya mungkin sampai dengan 50 ribuan, jumlah mata pilih yang begitu banyak 34.000, jalan ke kota, ke kecamatan paling jarak 5 kilo sampai 6 kilo mungkin kalau dari Sipangneki itu ke Pasar Banjir. Nah ini saya nyampe bisa 1 jam lebih dengan apa? Nah, saya berpikir ketika saya memang nanti duduk di situ, insya Allah lah saya akan berjuang dengan sekuat tenaga saya, karena ini kebutuhan orang banyak, jalan alternatif lain yang bagus nggak ada. Untuk keluar ke Bandar Lampung, untuk keluar ke Batu Raja, jalan alternatif itu nggak ada yang lebih bagus. Jadi insya Allah lah yang akan saya utamakan jalan yang ke Sipangneki, ke Banjir ini mungkin yang akan saya perjuangkan, karena ini betul-betul ini kebutuhan untuk kita mengeluarkan barang-barang dari banjir ini, kopi segala macam. Sudah itu mobil-mobil yang ngantarkan barang ke toko-toko. Jadi kalau jalannya jelek kayak gini mungkin dia bisa mahal, semua barang juga bisa mahal karena transportasinya dekat tapi terasa jauh karena jalannya jelek. Mudah-mudahan lah insya Allah. Maka saya berharap sekali sama tim-tim kita yang ada ini, bekerjalah, jualkan saya. Mudah-mudahan untuk provinsi ini kita jadi pemenangnya di Banjir ini, amin. Yang kedua, saya mohon maaf kepada Om Ngidep atau rekan yang lain. Ini dulu
memang sudah ada tim kita, Midep, ada tim kita MUL, ada Kisman, koordinator kecamatan juga. Sebelum kita bentuk daripada Kak Edi Jumanto sama Kak Daroni ini, lebih dulu juga saya sudah bikin tim. Bahkan banyak juga masyarakat yang sudah tahu dengan kita. Jadi mohon maaf kepada Om Midep atau Om, ini bukan untuk bersaing tim, tapi ini dengan adanya timnya Midep, dengan adanya timnya Kak Ali sama Kak Doroni, koordinator ini bersatu, maka saya yakin kita 70% banjir ini. Saya yakin, saya punya keyakinan besar, karena kita memang sudah kerja dari awal, ditambah lagi kerja kita yang berlapis ini. Mudah-mudahan tim kita ini bisa bekerja keras, kita dapat 70% dapat suara di banjir ini. Yang terakhir, ini ada adinda saya Puji, kader dari Partai Nasdem juga. Dulu si Hendro waktu dia belum jadi kepala kampung, dia adalah DPC Partai Nasdem menggantikan Kakak Daroni. Dulu Kakak Daroni ini saya kaderkan di Partai Nasdem. Kenapa? Karena beliau bermasyarakatnya luar biasa. Karena saya lihat beliau kerja untuk masyarakat, saya tahu persis. Karena pada waktu itu saya jadi ketua HKTI. Sebelum saya masuk partai politik, saya di ketua HKTI, sekaligus saya ngambil ketua DPD, saya langsung bentuk DPC. Kakak Daroni ini semua ide-idenya bagus pada waktu itu, maka kami sepakat beliau saya calonkan. Hendro kemarin itu yang nyalon menggantikan Kak Daroni, karena Kak Daroni ini berangkat ke Tanah Suci, karena ini Tanah Suci ini nggak bisa main-main. Walaupun kita niat, ketika dia bukan panggilan, dia tidak akan nyampe di sana. Walaupun kita sudah niatkan dari jauh hari, karena dia di Tanah Suci itu betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukurlah kepada Kak Aji yang sudah pernah sampai di sana. Semoga doa-doa mereka ini bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kakak Daroni ini dulu saya satu tim dengan beliau. Saya ada dari kehutanan itu, waktu itu mengusir di gunung ya Kak Daroni ya. Waktu itu musir di gunung itu, marah, nggak boleh lagi, nanti longsor, nanti tanah itu habis segala macam. Saya waktu itu di ketua HKTI, saya panggil kehutanan, ini untuk perut, bukan untuk kekayaan. Mereka nanam kopi, saya akan ikut aturan kehutanan. Pada waktu itu kehutanan mengeluarkan peraturan pada waktu itu kehutanan, boleh Pak Yusuf, tapi dengan syarat ada tanaman sengon dan alpokat. Itu masih zamannya Pak Bustami jadi bupatinya. Waktu itu Pak Rusman dinas kehutanan. Saya kumpulkan masyarakat itu di rumah Kak Daroni. Kak Daroni tanggung makan minumnya, semua kumpul, saya datang, saya hadirkan dinas kehutanan provinsi dan dinas kehutanan Kabupaten Waikana. Saya mau minta lahan itu masyarakat garap, boleh, sehingga keluar lahan itu dapat 32 tahun kalau nggak salah, dengan mengeluarkan dana 750.000. Saya juga yang nalangin sebanyak 150 juta, itu saya yang nalangin pada waktu itu. Tinggal Pak Daroni ini nagih aja. Kalau di orang musim, alhamdulillah ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi kita harus ikhlas, karena tugas kita berbuat untuk orang banyak. Saya harus ikhlas. Saya harus ikhlas itu. Ini bukan saya merutuk atau nagih nanti nggak jadi amal pahala. Saya hanya cerita. Maka kedekatan saya dengan Kakak Daroni ini, boleh ditanya sama beliau. Kami dua yang keras sekali di gunung itu. Nah, kendala yang penting, mereka di gunung itu bisa masih nanam kopi, bisa masih nanam apa saja. Jadi saya kalau untuk kepentingan orang banyak, insya Allah saya mau, karena
kalau jabatan 5 tahun dia bisa habis, harta benda juga kalau Allah mau sekejap dia juga bisa habis, tapi kalau perbuatan mudah-mudahan dia tidak bisa habis-habisnya. Mudah-mudahan jadi amal pahala kita semua di situ. Yang terakhir, terima kasih banyak kepada seluruh tim dari beberapa kampung yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin banyak kegiatan, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga dengan antusias pada sore ini hadir untuk menjuangkan saya ke provinsi. Saya berterima kasih banyak. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kemurahan hati kita semua, kemurahan hati bapak-bapak semua, sehingga dengan kerjanya tim-tim ini saya tidak ada apa-apa. Jadi hari ini saya titip badan saya titip bahwa badan saya hari ini adalah ada dengan bapak-bapak semua. Kemenangan saya adalah kemenangan kita sama-sama untuk orang banyak, bukan kemenangan untuk diri saya pribadi. Itu harapan saya ke depan. Yang kedua, saya berterima kasih banyak ke Ali yang sudah menyiapkan tempat, yang sudah mengumpulkan tim-tim yang ada. Yang terakhir, terima kasih juga Kak sudah menyiapkan tempat ini segala macam, sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan tenang, dengan senang, kita bahagia di tempat yang indah ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sore hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya titip adik saya titip adik Puji. Kalau memang tidak ada keluarganya yang dekat, saudaranya yang dekat nyalon kabupaten, tolong juga dibantu. Mudah-mudahan adik Puji ini juga bisa berbuat di kampung Banjit ini. Mudah-mudahan beliau juga bisa ngebantu kegiatan-kegiatan apa yang ada di Banjit ini. Silakan berdiri dulu Kakak Puji. Nah, ini Kakak Puji ini istrinya Kak Hendro, kepala kampung juga, suaminya kepala kampung juga. Jadi mana yang kader-kader saya ini yang jadi kepala kampung jadi, karena didikan saya ini mana yang saya didik ini jadi, banyak yang jadi kepala kampung, ada yang jadi dewan. Nah, mudah-mudahan kalau Kakak Puji ini bisa terpilih, mudah-mudahan Kakak Puji ini juga bisa ngebantu di Banjit ini. Kegiatan-kegiatan kecil mungkin ngaju-ngajuin apa nanti di Banjit ini. Mudah-mudahan kalau perempuan kayak gini kita enak nyuruh-nyuruhnya, dia beranian sama kadis, beranian. Kalau yang ibu-ibu kayak gini jadi dewan, berani ngomong mungkin kan, berani dia minta-minta gitu kan kalau perempuan ini. Yang terakhir, saya berterima kasih. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama karena saya masih ada 3 jadwal lagi. Yang pertama tadinya mau digabungkan di sini, tetapi mereka mintanya di sana Kak Daroni. Jadi saya terpaksa harus ke sana di Argo Mulyo. Sudah itu saya ke Tanjung Kurung dan mungkin nanti malam saya di Talang Mangga. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem.